Bangkitlah hai perindu surga. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. Barang siapa yang mengetahui tentang aku, bahwa aku maha pengampun segala dosa, niscaya aku ampuni segala dosanya yang telah dilakukannya, dan aku tidak peduli selama ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba menuju pertaubatan. Kisah penggugah hati. Pendengar yang budiman, kisah ini kuungkapkan untuk permohonan maafku pada ibu, orang yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkanku. Namun sepanjang umurku, aku selalu melukai, membuat malu, dan menyusahkannya dengan berbagai macam ulahku. Ibu, masih ingatkah kau saat aku membuatmu menangis malu? Karena tetangga datang ke rumah marah-marah memakimu disebabkan aku mencuri buah-buahan tetangga? Atau engkau yang selalu kulihat mengelus dada sabarmu karena kenakalanku pada orang-orang? Bibirmu tak pernah kering dari nasihat-nasihat untukku. Namun aku lebih memilih nafsu sebagai temanku. Ibu, aku masih ingat ketika siang itu aku membuatmu tersungkur bersimpah darah karena jatuh saat mengejarku di tangga. Kandunganmu mengalami perdarahan hebat hingga engkau harus terbaring di rumah sakit. Adik lahir prematur dengan kondisi memprihatinkan. Untunglah ibu dan adik akhirnya selamat. Dan karena itu pula engkau memberi nama adik Dini karena lahir sebelum waktunya. Ibu, andai saja engkau dan adik tidak selamat, mungkin sekarang ini aku merasakan penyesalan yang sangat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik, Bu. Ia membiarkan memori itu terus berputar di kepalaku hingga aku menyadari semua masa lalu itu. Mudah-mudahan belum terlambat bagiku, Bu. Ibu, aku tak tahu mengapa hatimu begitu luas untuk memaafkanku. Padahal aku tak seperti kakak ataupun adik-adik yang lain. Mereka selalu penuh bakti dan penurut padamu. Mereka juga sukses hingga bangku kuliah dan SMU. Sementara aku sekolah SMP saja tak lulus. Waktuku habis dengan kesibukanku nongkrong dan membuat waktu sia-sia dengan burung dara atau bahkan mabuk dan berjudi. Belum lagi, aku hobi mencuri uang dan perhiasan milikmu. Pernah juga aku mengambil kalung Dini saat tidur, hingga ketika bangun ia menangis meraung-raung. Tapi aku tak peduli sama sekali terhadap itu. Lama-lama, kebiasaan itu merambat ke barang milik tetangga. Astaghfirullah. Malu rasanya mengingat semua itu. Pada akhirnya, aku sering berurusan dengan polisi, baik karena soal pencurian ataupun hutang. Dinginnya hotel Prodeo membuatku kian kebal dan pintar, karena di sana aku dapat ilmu baru soal kriminal. Bahkan yang konyol, aku justru senang karena hanya makan, minum, dan tidur di sana. Sementara ibu yang sudah tengah baya rajin menjengukku dengan rantang makanan dan nasihat. Aku tak berpikir kala itu ibu mungkin harus merogoh kocek tak sedikit untuk bisa menjengukku di penjara. Ibu, mengapa aku begitu bodoh saat itu? Setiap azan tiba,
Sering kulihat kakimu ringan melangkah ke surau kampung. Tak kau hiraukan gunjingan orang tentangku. Engkau begitu sabar dan tak sungkan menyapa warga. Meski yang kau dapat kadang hanya tatapan remeh. Wahai ibu, aku tak tahu seberapa tegar hatimu dengan tatapan itu. Ataukah hatimu hancur berkeping-keping? Dan seperti biasa, engkau setia membukakan pintu malam itu. Padahal engkau tengah sakit parah sejak 2 pekan lalu. Terhuyung-huyung engkau kembali ke kamarmu dengan digandeng kakakku. Mereka melihat dengan pandangan marah ke arahku. Ku dengar ibu menasehati kakak untuk tidak memarahiku. Ya, sampai kapan aku akan terus hidup seperti ini? Saat aku tengah bermain dengan pikiranku, tiba-tiba aku dengar teriakan panik kakakku di kamar ibu, memanggil saudaraku yang lain. Ibu pingsan katanya. Seumur-umur, aku tak pernah melihat ibu pingsan. Bahkan saat ditinggalkan bapak selamanya. Ia terlihat kuat dan ikhlas. Ibu mampu menahan tegak tubuhnya meskipun rasa sedih dan kehilangan meluluhkan sendi dan tak henti air mata berlinang. Ibu pingsan. Aku mendadak merasa cemas. Tiba-tiba aku merasa takut kehilangannya. Ia satu-satunya orang yang mau menerimaku tanpa pernah mencela, tanpa keluh dan marah, selain bapak tentunya. Meski aku selalu melukai dan menyusahkannya, ia masih saja punya sisa ruang hati untuk memaafkanku. Ia selalu punya sabar untuk sikap burukku. Bila ibu tak ada, siapa lagi orang yang sudi menasihatiku? Tiba-tiba, aku sangat merindukannya. Tak dapat kutahan diri. Saat kulihat ibu digotong saudara-saudaraku, aku menangis meraung-raung memanggilnya. Aku begitu takut tak melihatnya lagi. Aku menangis diiringi pandangan heran seisi rumah. Selang oksigen itu masih membantunya bernafas. Saat aku berjanji berhenti dari semua perbuatan burukku. Entah ibu mendengar atau tidak. Yang ku tahu, tangan ibu tiba-tiba telah berada di atas kepalaku. Ibu tahu anakku sayang. Anak ibu pasti pulang mengisi hati ibu lagi. Sejak itu, aku berubah meski tak mudah. Alhamdulillah, aku dipertemukan Allah dengan hidayah Siratul Mustaqim ini di tengah usaha taubatku. Kini, hanya satu keinginanku, menjaga hati ibu dengan bahagia di tengah usia senjanya. Cukup sudah aku membuatnya terluka. Ya Allah, semoga Engkau menerima taubatku dan jagalah selalu ibu serta saudara-saudaraku dalam kasih sayang-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu لم يألو في الخير جهدا